Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Supriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Eva. Ya, gimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat, semangat. Tentunya ya, sebagai kepala sekolah SD Insan Robani. Ya Ustaz, di sini saya mohon maaf mau minta waktunya sebentar kayak gitu ya, terkait dengan pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Insyaallah apa yang bisa dibantu nanti kita akan bantu saja. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Nah ini Ustaz, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya nih, bagaimana selama Ustadz menjadi kepala sekolah di SDIT ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika atau kasus yang merupakan kebijakan moral tadi? Rujukan. Iya, rujukan moral. Gini bisa saya. Jadi dari pengalaman mungkin kurang lebih hampir 8 tahun ya kita diamanahkan sebagai kepala sekolah di SDIT ini, mungkin secara detail untuk mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral kita nggak pernah sampai seperti itu ya. Iya. Pokoknya kita berjalan aja. Mengalir. Jadi ini masalahnya termasuk di mana itu kan? Apakah termasuk di dilema etika atau termasuk rujukan moral? Jadi kita pasti tentunya ketika sekarang sudah tahu ini ya, tahu ternyata masalah itu ada dua ya. Iya. Ada yang terbentuk sebagai dilema etika dan juga rujukan moral ya. Kita tentunya melihat dari sisi permasalahannya, tentunya kita ketahui kan di mana titik permasalahan tadi, baru kita bisa menentukan ini termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral tentunya. Jadi titik permasalahannya itu kita identifikasi masalah dulu seperti ya, itu ya lihat dulu Ustaz. ini termasuk apa ini Ya, kemudian bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustadz, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Oh, cara pengambilan keputusan yang kita maksudnya ya? Iya, cara pengambilan. Ini mungkin bisa langsung kita berbagi pengalaman ketika kita menghadapi masalah ya. Kita sering banget ya, kita mau masalah siswa apa guru, apa karyawan, apa tuh murid ini kira-kira ini Ustazah ini. Kalau Ustazah mungkin karena mungkin murid, mungkin lebih ke murid ya. Iya. Kita kan sering ya, Ustazah juga mungkin sering bahkan ikut dalam pengambilan keputusan. Ya, seperti contohnya gini, ketika kita di rapat-rapat kenaikan kelas, ya kan hampir setiap tahun kita di akhir pelajaran ketika menghadapi kenaikan kelas kita selalu rapat dan kita selalu sampaikan di sana beberapa anak-anak yang dalam proses kenaikan kelasnya itu punya catatan, ya kan? Iya, itu benar. termasuk masalah dilema etika itu, karena misalnya seperti contoh seperti ini, anak itu mungkin secara akademik ya mungkin sangat di bawah kurang rata sekali, tapi ternyata dia punya potensi yang lain, dia juara di bidang ekskul. Kita sampel aja contoh, kita nggak sebutin seperti apa, tapi dia prestasinya di situ di olahraga. Iya. Atau mungkin dia punya prestasi, dulu kita pernah punya kasus anak itu dia di tahfiznya dia bagus hafalannya, tapi secara akademik itu kan dilema etika ya kan. Ini kita nggak mau naikin, nanti kasihan ya kan, kita naikin jadi dilema untuk naik kelasnya nanti guru kelasnya itu. Nah seperti itu kasusnya. Jadi untuk pengambilan keputusannya tentunya kita kan selalu pakai rapat ya, rapat dewan guru, kita sorokan. Alhamdulillah selama itu hasil rapat bersama-sama, alhamdulillah akhirnya kita naikkan semua kan. Kita nggak pernah sampai ada anak itu nggak naik kelas. Itu contoh siswa. Kalau dilema etika juga seperti guru misalkan yang punya permasalahan, kita ini banyak sepertinya. Seperti misalnya segini saja, yayasan kan punya aturan kita sebulan paling izin hanya 2 kali, ya kan, izin sakit atau keperluannya 2 kali. Tapi nyatanya di lapangan nggak seperti itu kan. Banyak guru-guru kita yang karena suatu hal lebih dari 2 kali banyak izinnya kan. Itu kan dilema etika. Secara ini harusnya itu nggak boleh, tapi secara naluri kita sebagai manusia, dia misalkan sakit atau dia harus punya urusan keluarga dan macam-macamnya, kita tetap izinkan walaupun kan secara aturan itu nggak boleh, tapi tetap kita berikan kebijakan. Seperti itu saya ya. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini dalam menetapkan suatu keputusan? Ketika ada keputusan, Iya. yang pertama tentunya kita lihat permasalahannya dulu, kita analisis seperti apa tingkat permasalahan itu, kemudian mungkin baru kita bisa putuskan permasalahan seperti apa itu. Kalau dia mudah, insya Allah ya bisa langsung kita putuskan. Tapi kalau dia memang permasalahan itu agak besar,
ya biasanya kita bawa ke atas ya kan. Kita juga kan ada tim PPH ya di sana ya. Kita bisa aja rapat, ada waka-waka kita itu dan beberapa orang yang memang dipandang memang dia pantas untuk bisa diajak bicara. Jadi memang proses seperti itu. Kita lihat dulu permasalahannya seperti apa. Seperti misalkan kalau permasalahan siswa, kalau dia memang sudah selesai di kelas dengan gurunya, kita nggak perlu ke kita. Misalkan dia dari wali murid, misalnya permasalahannya orang tua dengan guru wali kelas sudah selesai. Kalau nggak selesai mungkin ke waka siswa, ya kan, nanti baru kalau nggak selesai baru ke kepala sekolah. Seperti itu prosedurnya. Tetap kita lihat permasalahannya seperti apa dulu. Kita Jadi lihat. sesuai prosedur yang Sesuai prosedurnya, mekanisme kan kita sudah ada ya. Kita tahu. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini mungkin dianggap Ustadz efektif kayak gitu ya dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? Yang sangat efektif ya dalam pengambil keputusan itu ya, maksudnya mungkin yang memudahkan gitu ya. Iya. Jadi alhamdulillahnya kita ini kan mungkin dari pengalaman ya, dari pengalaman yang kita lalui itu hampir kadang-kadang permasalahan itu sebenarnya berulang gitu kan ya. Sama, masalah itu sama Pak Sefter, Bu Eva ya. Iya. Sama, permasalahan itu sama ya kan. Cuman berulang, ganti orangnya, ganti siswa. Cuman metodenya mungkin yang berubah caranya. Iya. Ya kemudian efektifnya lagi karena kami mungkin punya tim ya, nggak sendirian menyelesaikan masalah. Kita enaknya nih kalau lembaga yayasan, kalau kita nggak sanggup ya kita berikan kita sampaikan ke yang lebih tinggi, ke yayasan gitu kan, untuk sama-sama menyelesaikan masalah itu. Jadi naik levelnya seperti itu ya. Efektif banget. Iya Ustadz, kemudian apakah Ustadz memiliki sebuah jadwal tertentu kayak gitu dalam untuk memecahkan suatu permasalahan dalam pengambilan keputusan ini, atau gitu diselesaikan saat itu juga gitu? Oh gini ya, ketika ada masalah, mungkin ketika kita menyelesaikan masalah ya, memang kita ya kadang-kadang memang nggak dijadwalkan, karena terkadang kan kita lihat masalah itu kecil atau besar. Kalau dia masalahnya itu kecil, misalkan sekedar sharing dan bisa ketika bertemu dengan kita kemudian langsung bisa kita selesaikan, ya saat itu langsung bisa kita selesaikan. Tapi ketika dia memang permasalahannya agak besar, itu kadang-kadang kita libatkan ya kita butuh waktu ya kan, kita tunda mungkin nggak bisa menjawab hari ini, nggak bisa selesaikan ya, kita nanti kita libatkan pihak ketiga, pihak yayasan. Berarti bergantung masalah. Cuman penundaan aja, tidak dijadwalkan harus jadwal seperti itu, enggak ya. Lebih kondisional lah ya waktu itu. Iya Ustadz, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang menurut Ustadz itu mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan? Nah, alhamdulillah karena kita ini kan bukan kerja sendiri ya, kita punya tim. Kepala sekolah, di belakang kepala sekolah itu banyak guru-guru kita ya. Termasuk kita juga punya yayasan. Inilah yang memudahkan kita, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi yang bisa membantu kita ya ini tim kita inilah ya. Semua permasalahan itu ya memang keputusannya kepala sekolah ya kebijakan, tapi tetap semuanya hasil suara musyawarah dengan semua yang elemen terlibat. Apalagi kami punya tim PPH, di situ ada waka kesiswaan, waka kurikulum, ada KTU, ada sarana prasarana ya, tim yang rasanya senior-senior inilah yang kita ajak bicara ya kan, untuk menyelesaikan permasalahan itu. Belum lagi kita punya guru-guru juga yang setiap bulan sekali kita rapat kan, setiap permasalahan kita rapatkan. Jadi itulah yang alhamdulillah enaknya gitu kita. Selain itu juga kita punya orang tua, kita punya ketua yayasan, kita punya dewan pembina, punya pengawas. Ya itu ketika memang kita sudah buntu tidak bisa masalah, nah kita tinggal sampaikan ke mereka. Alhamdulillah itu sangat terbantu sekali. Oke, Ustadz, ini pertanyaan terakhir mungkin dari semua rangkaian yang sudah disampaikan tadi. Menurut Ustadz nih, pembelajaran apa yang dapat Ustadz petik dari pengalaman Ustadz mengambil keputusan selama menjabat jadi kepala sekolah ini gitu? Ya, tadi sepertinya sudah pernah saya sampaikan ya kayaknya di pertengahan tadi, bahwa hikmah dari semua itu tadi adalah itu tadi, bahwa permasalahan itu memang kita sebagai manusia tidak akan bisa lari atau lepas dari permasalahan itu, karena kita hidup itu pasti akan dapat dengan masalah. Tapi yakinlah bahwa ketika mau dia sekecil apapun permasalahan itu atau besar pun permasalahan itu, memang kita harus pandai-pandai selektif dalam membaca atau menganalisis permasalahan tadi. Kita yakin bahwa alhamdulillah
beberapa pengalaman permasalahan itu memang berulang-ulang sama ini masalahnya sama masalah siswa, masalah anak disiplinan, masalah guru disiplinan segala macam itu kan kinerja guru, wali murid misalkan komplain terkait dengan guru kita sering seperti itu kan menghadapi masalah-masalah sama. Cuman memang itu tadi trik-trik kita dengan banyak permasalahan pasti kan cara penyelesaian itu pun tidak sama, pasti dengan waktu yang berbeda cara menanggapinya itu bisa berbeda-beda. Semakin kita banyak permasalahan dan sering kita menyelesaikan, maka akan bertambah wawasan kita, ya. Apalagi dengan pengalaman yang semakin bertambah dalam mengemban amanah itu akan muncul rasa kedewasaan. Jadi ketika menghadapi masalah itu nggak langsung bahasanya itu langsung emosi atau mungkin langsung mana segala macam. Kita semakin tambah bijak, tambah dewasa ketika menghadapi permasalahan tadi. Ini hikmah yang bisa kita petik mungkin selama saya kurang lebih yang hampir 2 periode ini selesai saya. Jadi seperti itu. Benar-benar terasa itu. Mungkin di awal-awal kita kan, waduh, ketika menghadapi bingung kita ada masalah ini kan. Tapi lama-lama insya Allah kita makin tenang. Ketika ada masalah, intinya tadi, ketika ada suatu masalah mau dia kecil atau besar, tetap itu harus kita tanggapi itu adalah masalah dan harus selesaikan, harus dituntaskan. Ketika itu dituntaskan, selesai insya Allah tidak akan menimbulkan hal yang lainnya insya Allah. Yang seperti itu saja yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya, atas kesempatannya. Senang sekali bisa bergabung, wawancara bersama. Sehat selalu Ustadz ya. Saya mohon pamit undur diri. Sama-sama, terima kasih Ustadz atas waktu yang diberikan untuk bisa sama-sama bersama ini Ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat pertanyaan tadi yang dijawab. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah, tetap energik ya sebagai kepala sekolah. Amin. Amin. Iya. Baik, mohon maaf Ustazah, minta izin, mohon izin waktunya sebentar. Kebetulan saya akan mewawancarai Ustazah dalam rangka untuk memenuhi tugas di modul 3.1 dengan tema pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi untuk tema pada kali ini kita mengangkat ada dilema etika. Dilema etika itu apa sih? Jadi dilema etika itu adalah kasus yang mempunyai nilai kebajikan yang sama-sama benar. Kemudian ada juga bujukan moral. Nah, bujukan moral adalah 2 kasus yang memiliki nilai benar dan salah. Jadi benar lawannya salah, seperti itu. Nah, selama Ustazah menjadi pimpinan sebagai kepala sekolah TKIT Insan Robbani, bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu tadi Ustazah? Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengidentifikasi kasus dilema etika ya, kita penerimaan murid baru itu ada jadwal tertentu. Nah, ketika ada anak yang mendaftar itu setelah semuanya selesai, ada yang terlewatkan sehingga kita tidak memahami database-nya beliau di awal gitu kan. Yang itu menjadi kasus dilema gitu kan. Karena sebelumnya kita juga bekerja sama dengan tim psikologi untuk mengetahui data awal anak agar bisa dipelajari oleh para ustazah yang akan membinanya ke depan. Tapi setelah di perjalanan kasus ini ternyata timbul. Ada anak yang etikanya sangat-sangat memerlukan orang-orang dewasa sebagai orang yang di sampingnya untuk membinanya menjadi baik gitu ya. Jadi kasus ini kita lakukan, kita identifikasi itu selama 3 bulan. Dan ini terjadi bulan pertama kita sudah obrolkan dengan wali muridnya, bulan kedua kita masih dalam progres, bulan ketiga akhirnya kita tetapkan anak tersebut memang belum tepat
untuk berada di sekolah gitu, karena sekolah itu tempat mereka itu bisa menerima pembelajaran, bisa mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, dan 6 aspek perkembangan lainnya yang perlu di-upgrade. Jadi insya Allah wali menerima setelah ada proses identifikasi kasusnya gitu Ustazah. Jadi dengan cara mengidentifikasi kasus. Betul. Seperti itu ya Ustazah. Insya Allah. Kemudian selama Ustazah menjadi kepala sekolah, bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Subhanallah, sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Sama-sama benar dan sama-sama menilai banyak kebajikan. Jadi insya Allah ketika sama-sama benar, dan ini bisa jadi dua include ya, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika seorang wali murid itu ingin mengambil rapor anaknya di semester ganjil, tetapi semua kewajiban yang belum ditunaikan kepada sekolah, itu kita memberikan dispensasi SPP sampai kelonggaran waktu gitu ya, sampai di semester genap berakhir gitu. Dan insya Allah wali setuju, beliau bisa mengambil rapor anaknya, dan kita juga merasa lega karena wali juga perlu tahu gitu perkembangan anaknya selama 6 bulan gitu. Oke, Ustazah. Kemudian selama Ustazah menjadi pemimpin di TKIT ini gitu, langkah-langkah atau prosedur apa aja sih yang selama ini Ustazah lakukan dalam pengambilan keputusan? Baik. Prosedurnya. Sebelum kita mengambil keputusan, kita identifikasi dahulu ya kasusnya seperti apa, baru kita bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi langkah-langkahnya kita permasalahannya dulu ya, dari permasalahan itu dibuat seperti apa gitu, kasusnya seperti apa, dari mana gitu kan langkah-langkahnya. Jadi insya Allah semua step-step data yang perlu kita ketahui untuk mengambil sebuah keputusan itu sudah lengkap gitu, baru kita bisa memberikan sebuah keputusan yang insya Allah dapat tidak jadi dilema etika dan tidak menjadi bujukan moral gitu. Jadi sama-sama positif dan positif, sama-sama baik dan baik begitu. Dengan cara pengumpulan data. Betul, pengumpulan data. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika Ustazah? Seperti apa ya tadi Ustazah Eva? Hal-hal yang dianggap efektif untuk mengambil sebuah keputusan, ya data ya. Yang pertama itu data. Jadi data yang valid dan tidak dari satu orang, tapi dari beberapa orang gitu, agar betul-betul prosedur itu nanti menghasilkan efektif banget dari beberapa orang, dari beberapa yang bisa kita ambil datanya, sehingga hasilnya itu nanti menjadi hasil yang baik, efektif untuk semuanya, baik yang punya masalah ataupun yang memberikan sebuah keputusan. Data dan fakta seperti itu ya. Cek recheck ya. Iya. Iya Ustazah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan lah bagi Ustazah dalam menentukan atau mengambil sebuah keputusan ini? Ya. Bismillah, mengambil sebuah keputusan sebagai pimpinan itu harus bijak ya Ustazah. Bijaksana dan itu tadi yang tadi saya katakan itu data ya. Jadi data yang valid itu kita kumpulkan itu benar-benar nanti agar kita itu mengambil keputusan itu nggak salah dari berbagai pihak, bukan hanya satu pihak gitu. Jadi dari berbagai pihak, dan itu bukan hal yang mudah karena tidak semua orang bisa menerima ya. Jadi tantangannya misalnya tadi ketika berjumpa dengan wali tentang anaknya, ada seorang wali kelas mengatakan tentang anaknya etikanya itu luar biasa, perlu banget dengan bimbingan, dengan bahasanya, dengan gerak tubuhnya. Lalu kita ajak ngobrol nih orang tuanya, kita ngobrol bareng, kita panggil. Tapi karena memang bahasanya sudah dipanggil, tapi bahasanya ini
membuat mereka itu seperti apa. Ini bukan kok Bu, kita pengen komunikasi itu. Nah, pertama mungkin dia tidak akan menerima dengan penyampaian data-data para ustazah gitu kan. Akhirnya kita minta sama-sama untuk kerjasama bagaimana si anak ini punya etika yang baik. Kita adakanlah parenting class setiap bulan. Nah, di parenting class itu kita beri kesempatan para wali murid untuk mengetahui prosesnya anak ini sudah seperti apa dari masalah yang pertama. Gitu sampai semester ini berakhir di semester genap. Menjadi sehingga tantangannya itu. Jadi tantangannya itu tidak semua wali murid itu bisa menerima ketika disampaikan etika anak-anak yang di rumah yang belum baik itu sampai ke sekolah. Berarti harus ada komunikasi terbuka. Betul, itu tadi komunikasi ya, terbuka di parenting class yang diadakan 1 bulan sekali. Iya. Baik, kemudian apakah Ustazah memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau sesuai jadwal gitu? Ada jadwal tertentu, Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jadwal sesuatu kasus gitu ya, kita lihat dulu kasusnya ini seperti apa. Kalau kasusnya itu memerlukan keputusan pada saat itu, nggak perlu jadwal seperti itu ya. Tapi diperlukan jadwal itu seperti yang saya ungkap di awal, ketika ada seorang anak yang memang punya dilema, jadi kita punya jadwal 1 bulan gitu ya, kita progres 1 bulan kedua sampai di bulan ketiga pengambilan keputusan di trimester pertama itu. Agar kenapa kita jadwalkan seperti itu? Agar benar-benar kita tahu keputusan ini baik atau tidak. Itu bagi seorang tua, bagi anak, dan bagi kita di sekolah. Kan tujuan kita kan menjadikan anak-anak ini anak-anak yang cerdas, sehat, dan sederhana, beriman dan bertakwa. Berarti seperti terapi psikologi seperti itu ya, Ustazah? Iya, betul. Meskipun kita bukan ahlinya gitu ya. Cuman kan perkembangan anak kita Betul. melihat prosesnya seperti itu ya. Baik Ustazah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu atau mempermudah Ustazah dalam mengambil sebuah keputusan? Iya. Kalau seseorang tentunya pendamping yang paling dekat adalah suami gitu ya. Masya Allah, supportnya ya. Iya, support dari suami ketika saya dititipin amanah ini. Ketika berada di sekolah, faktornya banyak sekali yang mempermudah saya untuk bisa mengambil keputusan. Itu ya, dari TU, ada bendahara, ada guru kelas, ada wali kelas, ada OB, ada Pak Satpam, ada lingkungan sekitar, bahkan sampai kepala-kepala unit warga sekolah, sampai ke puncak kepengurusan yayasan. Itu sangat membantu sekali. Ketika masalah itu memang bukan ranahnya saya untuk memutuskan, maka pihak struktur yayasan ini yang sangat membantu untuk mengambil sebuah keputusan gitu ya. Tinggal saya menyiapkan data-datanya agar keputusan itu bijak untuk semua. Bisa menjadi pertimbangan buat Betul, semua ya, Ustazah. ya. Baik, pertanyaan terakhir Ustazah, dari semua yang telah Ustazah sampaikan, menurut Ustazah hikmah apa sih atau pelajaran apa yang bisa kita ambil seperti itu ya dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin? Subhanallah ya, hikmahnya pasti banyak sekali ya, kalau nggak bisa diurai ya. Mungkin kalau kita ciptakan sebuah buku, misalnya buku bersama gitu ya, subhanallah, isinya banyak banget pasti. Yang pertama, hubungan yang baik dengan Allah, silaturahmi ya, hablum minallah, hablum minan nas ya. Ketika kita sudah punya hubungan yang baik pada hari itu, insya Allah Allah akan bantu, Allah akan tolong, pasti Allah akan bimbing. Kalau kita hubungannya sudah baik sama Allah, sebelum kita bekerja pada pagi hari itu, hubungan kita dari malam itu sudah kita bangun, sudah kita bina sama Allah, kita sudah ngadu dulu, sehingga ketika pagi kita sudah siap dengan segala permasalahan yang Allah akan titipkan kepada kita untuk mengambil sebuah keputusan yang baik gitu ya. Jadi perbaikilah hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Selebihnya ketika kita tidak mampu, itu adalah sudah ranahnya Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadarullahnya. Subhanallah. Baik Ustazah, terima kasih banyak atas kesempatan juga waktunya, terutama ya untuk berbagi bersama dalam mensukseskan tugas saya, khususnya untuk ya demonstrasi kontekstual di modul 3.1 calon guru penggerak angkatan 6.
Mohon doanya ya Ustazah, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan amanah ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga ilmunya berguna dunia akhirat ya Ustazah. Barakallah. Amin. Mohon maaf Ustazah, saya mohon pamit undur diri ya. Ya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.